Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Ada banyak WA, ada banyak pertanyaan ke saya yang selalu bertanya, Bang, Pak Ustadz, Pak Yai, banyak sekali yang WA ke saya mengatakan bahwa saya ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Apa amalan saya biar terlepas dari hutang? Apa amalan saya biar usaha saya jadi rame? Apa amalan saya biar orderan saya banyak? Apa amalan saya supaya suami bisa, usahanya bisa maju? Ada banyak dah urusannya kayak begitu-gitu yang di WA-in ke saya, yang di WA-in ke saya. Sebenarnya ada suatu ilmu di dalam Al-Quran yang apabila kita amalkan, insya Allah kita menjadi orang yang, apabila kita mengamalkan ini, kita akan jadi orang yang, pertama, kita jadi orang yang selalu, kalau kita ada masalah, selalu Allah ngasih jalan keluar dari masalah kita. Apa kayak masalahnya? Asal udah Allah kasih jalan keluar, selesai masalahnya. Masalah sulit apapun, asal Allah udah kasih jalan keluar, selesai masalahnya. Nah yang kedua, orang ini selalu diberikan rezeki dari arah yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak pernah dipikir sama dia. Usahanya mudah, bertambah, terus bertambah. Orang-orang yang seperti ini, orang yang ini nih, yang mengamalkan amalan ini nih, insya Allah dia akan selalu diberikan jalan keluar. Artinya pertolongan Allah selalu ada buat dia. Masalah apa kek? Masuk masalah hutang piutang, masalah rezeki, masalah keluarga, masalah suami, anak, istri, sekolah, segala macam lah. Itu Allah kasih jalan keluarnya. Gampang aja. Jalan keluarnya mudah aja. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari yang dia gak pernah kepikir. Gak pernah kepikir sama dia. Nah, semua orang pengen begitu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang takwa. Orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Nah nih, kalau ada ini pada diri kita, insya Allah kita termasuk orang takwa. Dan orang yang masuk kriteria diberikan pertolongan oleh Allah. Segala masalah kita ada jalan keluarnya. Dan diberikan rezeki dari arah yang gak pernah kita duga-duga. Nah, pengen kan begitu, kalau ada masalah selesai. Kalau ada susah rezeki, Allah langsung ngasih kita rezeki dari arah yang gak kita pikir-pikir. Jadi hidupnya enak aja. Siapa itu? Orang bertakwa. Tanda-tanda orang bertakwa. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang bertakwa itu pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib-gaib. Termasuk juga kekuasaan Allah, qadar, takdir baik, takdir buruk, qadar dan ketentuan Allah. Kalau Allah mau memberi rezeki dari arah mana aja, kita percaya. Nah, itu termasuk barang gaib. Yang kedua, yuqimuna sholata, orang yang mendirikan sholat. Bukan orang yang sembahyang subuhnya malas-malas, sudah jam 7, jam 8, baru pada bangun jam 9, jam 10. Mandi belum. Kan mandi biasa. Gimana mau sholat subuh dan dikerjain bertahun-tahun? Bagaimana mau kita jadi orang bertakwa? Udah yang bukan mendirikan sholat, tapi mengerjakan sholat. Udah sholatnya aja. Itu alhamdulillah masih ngerjain sholat. Masih ngerjain alhamdulillah. Makanya banyak yang ngerjain sholat, mengerjakan sholat, tapi korupsi juga, jahat juga sama tetangga. Mulutnya comel juga. Julid juga. Banyak yang begitu. Sehingga gak masuk ke dalam kriteria orang bertakwa. Sedangkan orang yang dapat dua tadi, yang urusannya dibantu oleh Allah, masalahnya selalu selesai. Gak ada orang sampai gara-gara bunuh diri. Gak ada orang gara-gara minum baygon, gara-gara masalah hidupnya. Gak ada. Siapa mereka? Orang bertakwa. Pertama, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, dan apa yang dia dikasih rezeki yunfikun, kagak pelit banget. Selalu memberi, enggak tunggu kaya dulu nanti baru beli, bukan kayak gitu. Seadanya kita beri, tergantung. Kalau gajah tentu ngasihnya lebih gajah. Kalau semut ngasihnya kelas semut. Bukannya semut ngasih gajah. Amal ini pendapatan kita sehari 100.000, kita ngasih 1 juta. Ya susah juga. Harus, makanya dalam Islam itu 2,5%. Kenapa? Allah sudah menghitungnya. Allah sudah mengetahuinya. Bahwa manusia lebih dari itu pelit. Sampai-sampai di dalam ayat Quran, sampai-sampai Allah menggunakan bahasa pinjaman.
Siapakah di antara kita yang akan meminjamkan kepada Allah? Sampai orang kafir Quraisy waktu itu, wahai Muhammad, emangnya Tuhanmu miskin apa? Minta pinjaman kepada kami? Emang gak punya apa? Hingga minta pinjaman? Karena bahasanya pinjaman. Karena apa? Karena saking pelitnya manusia. Kalau pinjaman mah dipulangin. Dan juga kalau bisa ada bunganya. Tuh manusia. Coba kalau disuruh ngasih benar mau. Nah itu saking pelitnya manusia. Ya begitu. Bahasanya pinjaman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah dalam ayat lain, terutama waktu bulan puasa ini sering dibaca apa itu? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan marah. Sebenarnya kesel banget sama dia itu. Sama abang, sama saudara, sama kakak, sama adik, kesel banget sama dia. Kenapa? Mentang-mentang kita kecil, cuma dikasih sepatu nyala doang, duit miliaran diambil punya baba, dijual sama dia. Kita nggak dibagi sama sekali. Banyak banget di Betawi. Banyak banget yang begitu. Mungkin daerah lain juga sama. Diambil. Gue kan bini pertama. Anak pertama. Gue yang ngatur. Lu adek-adek. Nih sepatu nyala satu biji. Dia ngambil duit miliaran. Coba kesel banget. Begitu hidupnya udah jatuh. Udah stroke. Baru dah. Dek maafin abang. Duit udah pada habis. Bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang nahan marah. Ya udahlah. Mau gue gaplok aja nih orang nih. Gue gaplok aja nih orang nih. Ya udah dah biar dah. Ingat apa itu? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang nahan marah. Ya udahlah biarin. Nah selanjutnya habis itu orang yang menahan marah disebut wal afina anin nas, orang yang maafkan, gampang memaafkan orang lain. Duh tanah baba selebar jagat udah dijual, duitnya miliaran diambil, kontrakan semua diambil sama dia. Kita cuma dikasih sepatu nyala doang satu. Adik-adik ini kan anak yatim juga, cuma dikasih sepatu nyala, di otak-atik kita kan kagak tahu masih pada kecil, diubah itu warisan. Jadi dia yang dapat banyak. Adik-adik cuma dikasih satu biji aja. Pokoknya lu nih gua kasih kerjaan, lu kagak pada marah lagi sama gua. Kenapa? Lu gua cabut kerjaan lu, jadi miskin lu, enggak makan lu. Gitu. Jadi pada takut sama dia. Apa itu? Pembodohan. Akhirnya apa? Akhirnya enggak pada ngelawan. Sebenarnya kesal banget. Begitu udah pada gede, udah tahu lah. Lu ini tanah baba, apa? Udah dijual, udah diambil sama dia, sama abang kita. Maunya dia semua yang ambil. Pokoknya dia semua yang ngambil, orang biarin pada ngontrak sana, pada susah. Yang penting gua dapat. Banyak yang begitu. Dulu juga tahun 90. Sekarang bang, sekarang mah udah kurang. Itu tahu saya. Sekarang udah pada kurang. Kenapa? Ya tanahnya udah pada habis. Udah pada dijualin semua, udah gak ada lagi. Dulu, tahun-tahun 90-an di masa saya masih SMA. Banyak banget yang begitu. Kita kesal banget kita kan. Kenapa? Udah harta baba dijual semua, diambil semua. Kita cuma dikasih sepatu nyala doang. Sebenarnya kita mau marah, tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal afina anin nas, sanggup nggak kita kayak gitu? Bukan urusan gituan aja, urusan lain, tetangga jahat banget sama kita. Masya Allah, saya juga udah ngalamin itu. Berapa kali dijahatin sama orang yang sama. Udah nipu, udah makan barang kita, dijahatin tiap hari. Sebenarnya gua mau gamparin aja nih orang. Besok orang muntah darah nih, tapi kita wal kadhiminal itu menahan marah, wa afina nih, sudah ada biarin dah. Nanti biar Allah yang balas saja. Dulu saya masih kecil-kecil, saya punya orang tua, beliau itu selalu dijolimin sama orang tetangga itu, karena beliau kan jualan itu rame, dan bentar-bentar udah bangun, bentar udah beli dari rumahnya gubuk atap itu. Dari rumahnya atap, tanahnya, lantainya itu tanah ya. Bukan ubin teraso, tanah. Kalau zaman dulu kan tahun 80-an ubin masih teraso, digosok. Pakai apa itu namanya tuh, digosok. Ada mesinnya dulu, kayak rumah Demang di film itu. Nah, itulah pakai gituan digosok, kemudian jadi bagus lantainya. Orang, jangankan orang lewat, laler lewat kepleset. Saking licinnya. Teh juga di situ bebekas kalau jatuh situ. Ubin teraso. Itu setelah itu kesel, kita mau marah. Tapi nggak jadi. Ingat apa? Orang yang punya ilmu, wal kadhiminal ghaidha, tanda orang bertakwa. Kita amalin itu, kita bisa menahan marah, kita bisa memaafkan orang lain. Insya Allah kita termasuk orang-orang bertakwa. Kenapa kita disuruh berpuasa dari pagi sampai sore? Jadi terbit fajar sampai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita disuruh puasa. Tujuannya apa sih? La'alakum tatakun. Mudah-mudahan. Itu masih mudah-mudahan loh. Belum pasti. Mudah-mudahan, karena banyak orang puasa yang cuma dapat apa? Rasulullah bilang cuma dapat ju wal atos.
lapar doang sama haus yang dapat, pahalanya gak dapat. Itu karena banyak yang begitu. Sikum wa nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang ditolong oleh Allah ketika masalah kita. Sudah ada memang orang yang begitu. Masa dia kagak ada punya masalah dalam hidupnya. Kata kita, mana ada orang yang gak punya masalah dalam hidupnya. Tapi masalahnya diambil oleh Allah, dikasih pertolongan cepat. Nah dulu satu hari ini, di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat Rasul yang itu tali bunyi sendalnya itu ada di surga. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Orang hitam. Bilal bin Rabah. Jadi suatu hari beliau berkata kepada Rasulullah satu malam, ya Rasulullah, dia bilangnya, kalau saya besok mau pergi ke suatu tempat, saya mau pergi, kalau engkau butuh saya, tolong utus orang untuk manggil saya, nanti saya datang. Beliau bertanya, wahai Bilal, au kama qala Rasul, kamu mau ngapain ke sana, ke tempat itu? Saya Rasulullah mau nyari kerjaan. Karena waktu itu saya berutang sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata, wahai Bilal, kalau lo kagak bayar, gua tangkap, gua jadiin budak lagi lo. Begitulah bahasa kitanya. Gitulah bahasa Betawi. Jadi waktu itu Bilal khawatir. Kalau gua ditangkap ribet juga jadi budak lagi. Jadi saya harus bayar utang dia. Maka itu ya Rasulullah, saya mohon izin kepada engkau besok habis subuh saya mau pergi ke suatu tempat, saya mau nyari kerjaan, mau kerja, mau bayar utang sama orang Yahudi. Nah, kemudian malamnya Bilal ngomong gitu. Pas paginya Rasulullah bilang sama sahabat beliau, saya tidak tahu sahabatnya siapa, yang jelas kisahnya begitu. Panggil Bilal atau kasih tahu sama Bilal, wahai Bilal jangan kemana-mana, kurang lebihnya, kama qala Rasul, udah ada pertolongan dari Allah. Apa itu? Tadi malam ada rombongan dari negara lain lah, dari suku lain yang datang membawa harta, beberapa ekor unta yang diisi dengan banyak bahan pangan, banyak hadiah lah gitu. Nah bayarlah hutangmu dari itu. Bayangin coba, satu malam tadi beliau ngomong sama Rasulullah, paginya habis subuh udah selesai masalahnya. Coba bayangin, Bilal, bisa nggak kita kayak begitu? Termasuk orang yang seperti Bilal tuh, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang pertama kaziminal ghaidh, itu sanggup menahan marah, wal afina linnas. Satu hari Rasulullah SAW baru kembali dari perang Badar. Perang Badar itu susah loh, bukan gampang. Suhunya besar, suhu berat, suhu itu panas waktu itu di Badar. Badar itu nama seorang wanita yang dijadiin tempat, namanya itu Kampung Badar, namanya Kampung Badar. Jadi waktu perang Badar itu jumlah kaum muslimin sedikit, 313 orang atau kurang lebih, melawan 1.000 orang-orang kufar pada Mekah pada zaman itu. Nah jadi waktu itu kembali orang Islam sedikit, orang kafir banyak. Coba bayangin, 1 lawan 3,5 3,5 orang, bayangin coba. Nah jadi waktu itu setelah beliau memenangkan peperangan dengan pertolongan Allah, beliau kembali dari perang Badar dan masuk lagi kembali ke kampungnya di Madinah. Setelah itu beliau bersabda, au kama qala Rasul, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru aja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Kita baru saja kembali dari jihad kecil, padahal perang Badar itu susah loh. Umat Islam dalam keadaan miskin waktu itu, panen akan segera dimulai. Kalau terbunuh nanti siapa yang mau panen? Anak-anak pada kelaparan. Susah orang Badar itu. Bulan puasa. Bayangin, kita zaman sekarang bulan puasa tidur di AC, tidur habis subuh tidur, kan kerja libur atau hari-hari pertama. Tidur, bangun johor. Habis johor tidur lagi, bangun asar, cari makanan, maghrib makan. Kita, zaman Rasulullah orang bulan puasa perang. Waktu itu berat. Itu perang Badar. Tapi beliau berkata, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru aja kembali dari jihad kecil saja menuju jihad besar. Sehingga sahabat, ya Rasulullah, siap kita berangkat jihad lagi. Udah siap-siap megang perang. Kita mau kemana Rasulullah? Kita berangkat jihad lagi. Padahal beliau berkata, bukan itu. Jihad besar itu adalah menahan hawa nafsu kita. Ketika kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita mampu balas dendam, kita tidak melakukan itu. Itulah jihad besar. Kita mampu menahan marah. Balas nanti nih. Kita tahan. Dulu waktu gua susah, lu ngeremehin gua. Boro-boro lu ngomong aja kagak sama gua. Sekarang kira lu miskin, gua balas. Waktu itu kita punya. Tapi ingat kita apa itu?
wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang sanggup menahan marah dan sanggup memaafkan manusia, itulah kita jadi orang yang bertakwa. Dan akibatnya, ketika kita menjadi orang bertakwa, segala macam kesulitan Allah selesaikan. Dan dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Jadi kelihatan hidupnya enak aja, hidupnya jadi terasa enak, berkah aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini semua. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti dirujuk lagi ke dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda orang bertakwa dan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.